Calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia, Jay Izzes diumumkan Venezia FC menderita penyakit trombosis vena. Kabar buruk menimpa Jay Izzes, pemain Venezia yang jadi calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Venezia FC mengumumkan bila pemain 20 tahun tersebut didiagnosis trombosis vena dengan mikroemboli paru. Hal ini diketahui setelah staf medis klub merawat Jay Izzes dalam beberapa hari terakhir. Venezia FC mengumumkan bahwa Jay Izzes menderita trombosis vena dengan emboli mikroparu, tulis keterangan resmi klub. Tindakan staf medis klub memungkinkan untuk mencapai diagnosis cepat dan memberikan terapi yang tepat berkat rawat inap yang dilakukannya dalam beberapa hari di Giovanni 23 Nursing Home di Monasti, tambahnya. Saat ini Jay Izzes telah keluar dari rumah sakit dan dilaporkan kondisi fisiknya baik. Namun, Venezia FC belum memutuskan rentang waktu untuk ia bisa kembali bertanding di laga kompetitif. Izzes sudah keluar dari rumah sakit dan dalam kondisi fisik yang baik. Waktu pemulihan untuk kembali ke aktivitas kompetitif akan ditentukan pada pemeriksaan medis selanjutnya, tulisnya. Mengutip alodokter.com, trombosis vena, DVT, adalah penggumpalan darah pada satu atau lebih pembuluh darah vena dalam. Sedangkan emboli paru adalah penyakit yang disebabkan karena adanya penyumbatan pembuluh darah arteri pada paru. Jay Izzes adalah salah satu pemain yang bakal dinaturalisasi PSSI untuk Timnas Indonesia. Bek Venezia FC itu sudah datang ke Jakarta pada tanggal 6 September tahun 2023 dan bertemu Ketum PSSI, Erick Thohir. Hari ini saya mengumumkan bahwa pemain asal klub Venezia Jay Izzes akan kita proses untuk memperkuat Merah Putih di ajang internasional untuk Garuda mendunia, kata Erick lewat keterangan tertulisnya, Rabu, tanggal 6 September tahun 2023. Izzes masih berusia 23 tahun. Karirnya sedang menuju puncak. Jadi pemain ini adalah pemain yang sangat potensial dan akan insya Allah akan menambah kekuatan timnas kita, tambahnya. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga sempat menjelaskan bila proses naturalisasi Jay Izzes sudah masuk ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kemenhumkam, per Oktober tahun 2023 ini. Kemarin sudah beres dari kedubesnya, Belanda, kemudian dari rekomendasi Kemenpora, sekarang masuk ke Kemenhumkam, ucap Arya Sinulinga. Mudahan-mudahan abis ini urusan kewarganegaraan. Setelah itu masuk ke Mensesnek, masuk ke Presiden, diusulkan ke DPR. Ketika DPR biasanya ada sidang, bisa online, Komisi 10 dan 3. Setelah itu paripurna DPR. Dilihat lagi jadwal paripurna DRP kapan, akan kami sesuaikan. Masuk lagi ke Presiden, keluarlah Kepres, keputusan Presiden. Baru diambil sumpah kewarganegaraan, dari sumpah pastikan lagi berpindah federasi, tambahnya. Ramadan Sananta mendapat julukan cukup unik dari publik Vietnam pasca melakoni kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Brunei Darussalam. Ramadan Sananta selalu menjadi pilihan kedua Shin Tae-yong dalam dua pertandingan melawan Brunei Darussalam pada kualifikasi putaran pertama Piala Dunia 2026. Meski begitu, performa striker Persis Solo ini mendapat perhatian khusus dari publik Vietnam yang memberinya julukan cukup unik dan menggelitik. Pada leg pertama melawan Brunei, Sananta masuk di babak kedua menggantikan Hoki Caraka pada menit ke-58 dan mampu mencetak 2 gol. 2 gol itu tercipta hanya dalam tempo 4 menit saja, masing-masing pada menit ke-63 lewat eksekusi penaltinya dan menit ke-67. Sementara pada leg kedua, Sananta juga diturunkan di babak kedua, tepatnya menit ke-61, menggantikan Dendi Sulistiawan. Butuh lebih dari 20 menit untuk Sananta mencetak sebiji gol di laga ini, tepatnya menit ke-82 usai memanfaatkan asis Rahmat Irianto. 3 gol berhasil dicetak Sananta di kualifikasi putaran pertama Piala Dunia 2026, performanya tak hanya jadi sorotan publik dalam negeri. Akan tetapi juga luar negeri, khususnya masyarakat Vietnam lewat salah satu media lokal ternama mereka, Soha.vn. Tak hanya menaruh perhatian lebih, Soha.vn bahkan sampai memberi julukan cukup unik untuk ex-penyerang PSM Makassar itu. Soha.vn menyebut Ramadan Sananta sebagai striker berkaki kayu yang kini sejajar dengan bintang timnas Argentina, Lionel Messi. Lantas mengapa Sananta dijuluki striker berkaki kayu?
Menurut media tersebut, sebelum gacor seperti saat ini, sosoknya kerap membuang peluang. Bagi Soha.vn, Sananta terlalu banyak membuang peluang yang seharusnya bisa dikonversi menjadi gol. Karena itulah ia dijuluki striker berkaki kayu. Messi bukanlah satu-satunya pemain yang menduduki puncak daftar pencetak gol di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ada dua pemain asal Indonesia yang juga mencetak 3 gol, Ramadan Sananta dan Dimas Drajat. Babak pertama kualifikasi wilayah Asia memiliki banyak pertandingan yang cukup berbeda. Tim Indonesia melaju setelah mengungguli Brunei dengan total skor 12-0 setelah 2 pertandingan. Baik Sananta maupun Drajat sama-sama memanfaatkan peluang untuk mengakumulasi gol di level timnas. 3 gol ke gawang Brunei menjadi langkah penting bagi karir pribadi Ramadan Sananta. Striker berusia 20 tahun itu menjadi harapan sepak bola Indonesia. Namun pada turnamen Asia Tenggara U23 tahun 2023, ia banyak mendapat kritik dan dijuluki kaki kayu, karena terlalu banyak membuang peluang, imbuhnya. Torehan 3 gol Sananta menyamai catatan 3 gol Lionel Messi di timnas Argentina dalam 4 pertandingan yang sudah dilakoni. Terlepas dari itu, Sananta tetap akan menjadi andalan timnas Indonesia di kualifikasi putaran kedua Piala Dunia 2026. Skuad Garuda masuk di grup F bersama Irak, Vietnam dan Filipina yang sudah menantikan kehadirannya. Gelandang Mark Klok menentang diskriminasi pemain di timnas Indonesia. Seperti diketahui, skuad Garuda saat ini banyak diisi pemain keturunan yang bisa memberikan kontribusi yang baik bagi tim. Hal tersebut terlihat dari penampilan mereka yang sukses membawa Indonesia jadi salah satu tim yang tidak bisa dipandang sebelah mata oleh lawan. Namun, meski membawa prestasi, pemain-pemain ini kadang mendapatkan sorotan tajam dari beberapa pihak. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong sebelumnya angkat suara agar tidak ada diskriminasi antara pemain lokal dan keturunan di timnas Indonesia. Mark Klok menjelaskan, pemain yang ada di timnas Indonesia saat ini memang memiliki darah Indonesia. Mereka hanya berbeda karena tinggal di luar negeri. Tanah air nenek moyang mereka masih sama yakni Indonesia sehingga tidak ada alasan untuk memandang berbeda. Saya banyak berdiskusi dengan pemain soal ini, bagi saya itu bukan naturalisasi. Jika kamu lihat pemain seperti Sain Patinama, Sandy Walsh, Elkan Bagnot, mereka lahir dari orang tuanya Indonesia. Punya background ayah ibu yang memang orang Indonesia. Maka tidak ada bedanya dengan budaya, mungkin mereka memang tinggal di luar negeri tapi pada akhirnya mereka punya darah Indonesia, kata Mark Klok dilansir bolasport.com dari laman kompas.com. Pemain Persib Bandung ini menegaskan bahwa semua yang membela skuad Garuda memiliki tujuan sama yakni membawa sepak bola Indonesia jadi lebih baik. Termasuk mereka yang akhirnya memutuskan untuk berkarir di luar negeri. Semua sama yakni menyandang status sebagai orang Indonesia. Pada akhirnya ini soal satu tujuan yaitu Indonesia. Jadi bagi saya semua sama, semua orang Indonesia. Jadi bukanlah masalah karena kita berjuang untuk Garuda. Berjuang untuk timnas, untuk negara lebih baik. Tentu dengan para pemain Indonesia yang bermain di luar negeri, abroad, pada akhirnya adalah untuk Indonesia juga, urainya. Klok menambahkan bahwa saat berada di timnas mereka bisa membaur dan beradaptasi dengan baik. Di dalam tim juga mereka bisa diterima dengan baik, dan tidak ada konflik. Harusnya sikap yang sama juga terjadi di mata masyarakat Indonesia. Kami adalah satu, kami mengerti satu sama lain. Kami sama-sama bersenang-senang jadi saya pikir seharusnya tidak ada perbedaan di mata publik. Ini opini saya, tentu yang lain punya opininya tersendiri, tapi ini dari pandangan pemain kami punya tujuan yang sama, yaitu membawa Indonesia lebih tinggi, ujarnya. Shin Tae-yong langsung memfokuskan timnas Indonesia untuk bersiap berlaga di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, khususnya saat bertandang ke Irak, November mendatang. Timnas Indonesia dihadapkan dengan 2 laga tandang pertama, yakni melawan Irak, tanggal 16 November tahun 2023, dan Filipina, tanggal 21 November tahun 2023.
pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain dua tim tersebut, sebenarnya masih ada satu tim lagi yakni Vietnam yang juga tergabung di grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran kedua. Namun laga lawan Vietnam baru diadakan pada Maret tahun 2024 mendatang. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong mengindikasikan lebih menilai spesial Irak ketimbang Vietnam dan Filipina. Irak, ranking 69 FIFA, adalah calon lawan pertama yang akan dihadapi juga tim terkuat di grup F. Shin Tae-yong menaruh perhatian lebih ke Irak sampai mengirim tim analisnya ke laga tim berjuluk Negeri 1001 Malam tersebut. Dilansir bolasport.com dari Instagram Iraqi Football Gallery, terlihat dalam laga Yordania vs Irak staf analis Timnas Indonesia, Ferry Patriadi yang tertangkap kamera. Dalam postingan berikutnya, juga terlihat ada analis Timnas Indonesia, Kim Jong-jin. Asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto membenarkan kabar tersebut. Menurutnya ketimbang Vietnam dan Filipina yang sering bertemu di Piala AFF, Irak jadi kekuatan baru yang belum pernah dilawan Indonesia. Tim calon lawan kita sudah kita pantau, termasuk Irak yang kita mengirim tim analisis, ujar Nova Arianto kepada awak media termasuk bolasport.com di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 19 Oktober tahun 2023. Kalau Vietnam dan Filipina kan sering ketemu di AFF ya, jadi saya pikir kekuatan tidak jauh berbeda dengan di AFF. Irak memang menjadi lawan yang belum kita lawan, jadi kita pantau, tambahnya. Shin Tae-yong sendiri sadar Timnas Indonesia masih di bawah level Irak. Untuk itu ia mengingatkan para pemainnya agar tampil berani dan percaya diri dalam laga tandang November tahun 2023 mendatang. Memang pertandingan apalagi awal lawan Irak, kata Shin Tae-yong. Pastinya mereka, Irak, lebih kuat daripada kami. Jadi yang penting pemain harus percaya diri. Bahkan mereka, pemain Timnas Indonesia, nanti harus berani bermain di daerah lawan, tambahnya. Timnas Indonesia akan melawat ke kandang Irak, Basra International Stadium, pada tanggal 16 November tahun 2023 mendatang. Peluang wajah baru dari hasil pemantauan di Liga 1 dipanggil ke Timnas Indonesia menatap putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia terbuka lebar. Kini terdapat sejumlah nama yang masuk dalam bidikan. Hal tersebut diungkapkan oleh asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto. Kendati begitu, Nova Arianto tidak membeberkan secara detail identitas pemain yang dimaksud. Kalau wajah baru yang dipanggil pasti ada karena kami akan memantau semua pertandingan Liga 1, kata Nova Arianto kepada awak media termasuk bolasport.com. Ada beberapa pemain yang masuk radar kami dan akan dipantau kembali dalam kompetisi. Apakah itu akan dipanggil pada periode selanjutnya, November, atau tidak? Akan kami lihat, kata mantan pemain Persib Bandung itu. Dia menuturkan, pemain debutan yang berpotensi bergabung ke skuad Garuda pastinya harus sesuai dengan kebutuhan tim. Semua posisi kami pantau, yang terbaik, ujar Nova Arianto, dan akan kami lihat apakah pemain-pemain itu bisa sesuai dengan filosofi yang akan dibuat Coach Shin Tae-yong, ujarnya. Rencana ini memberikan isyarat kepada pemain langganan Timnas Indonesia yang tampil kurang impresif untuk berbenah. Beberapa nama disorot performanya saat Timnas Indonesia berjumpa Brunei Darussalam pada putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Seperti Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, dan Pratama Arhan. Ketiganya terbilang rutin mendapat panggilan Timnas Indonesia. Kami bisa pahami, karena tidak semua pemain bisa tampil dalam performa terbaik, tutur Nova Arianto. Kadang bisa turun, kadang bisa naik. Tetapi ini menjadi catatan untuk Egy, juga pemain yang lainnya. Jadi semuanya akan kita lihat kembali di kompetisi. Pemain yang akan dipanggil adalah pemain yang sesuai keinginan Coach Shin Tae-yong, kata Nova Arianto. Adapun pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia menempati grup F. Di grup F, Timnas Indonesia berjumpa Irak, Vietnam, dan Filipina. Berdasarkan jadwal, Timnas Indonesia akan melakoni 2 pertandingan tandang grup F pada medio November tahun 2023. Pertama, menantang Irak, Kamis, tanggal 16 November tahun 2023. Dilanjutkan melawan Filipina, Selasa,
tanggal 21 November tahun 2023. Sandy Walsh jadi salah satu pemain yang bersinar selama FIFA Matchday Oktober 2023. Sandy Walsh main di dua posisi berbeda pada dua pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 lawan Brunei Darussalam. Pada laga leg pertama, Sandy Walsh memulainya dari posisi gelandang. Meski main di posisi gelandang, ia sukses berperan untuk gol ketiga yang membuahkan hadiah penalti untuk timnas Indonesia. Lalu pada laga leg kedua, ia akhirnya bermain di posisi aslinya sebagai bek kanan. Pemain KV Mechelen kembali melanjutkan penampilan impresifnya. Sandy Walsh kembali mengirim satu assist untuk gol cepat Hoki Caraka pada menit ke-8. Penampilan impresifnya membantu timnas Indonesia lolos ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia bakal satu grup dengan Irak, Filipina, dan Vietnam. Putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 bakal tersaji pada November 2023. Sandy Walsh sendiri mengaku sudah tidak sabar untuk bisa kembali tampil dengan timnas Indonesia saat putaran kedua. Pemain 28 tahun tersebut hanya memiliki waktu sebulan untuk bersiap. Timnas Indonesia bakal melakoni misi berat pada dua laga awal di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia sendiri bakal membuka petualangan saat bertandang ke markas Irak dan Filipina. Timnas Indonesia sendiri bakal melakoni laga di markas Irak pada 16 November 2023. 5 hari kemudian, Filipina giliran yang menjamu timnas Indonesia. Irak sendiri jadi lawan paling berat jika dilihat dari ranking FIFA. Pasalnya, Irak berada di ranking ke-69. Jarak tersebut sangat jauh dengan timnas Indonesia yang baru berada di ranking ke-145.